Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan juga Fazlur Rahman. Sebelum itu, izinkan perkenalkan diri. Saya Stainlatus Soliar dengan NIM 30323009, program studi Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori hermeneutika menurut Abu Hamid Zaid. Dalam teori ini, teori hermeneutika menurut Abu Zaid terhadap penafsiran Al-Quran. Ada dua asumsi dasar yang dibangun Abu Zaid untuk menjelaskan pandangan-pandangan terkait status Al-Quran sebagai sebuah teks. Pertama, ia menyatakan bahwa teks-teks keagamaan berasal dari bahasa yang bentuknya sama dengan teks-teks lain dalam kajian budaya. Kedua, berangkat dari asumsi pertama, ia menyatakan bahwa umat Islam saat ini memerlukan kebebasan mutlak dan otoritas teks-teks keagamaan, khususnya Al-Quran, demi melahirkan pemahaman keagamaan yang sesuai dengan konteks Al-Quran saat ini. Terlepas dari itu, dalam kerangka yang lebih luas, hermeneutika dalam konteks-konteks keislaman merupakan sekumpulan metode dan teori yang difokuskan upaya memahami teks Al-Quran. Terdapat setidaknya 3 tren utama dalam perkembangan tafsir kontemporer. Terdapat 3 tren utama dalam tafsir kontemporer, yaitu yang pertama, teori yang berpusat pada pengarang atau autor. Yang kedua, teori yang berpusat pada teks. Yang ketiga, teori yang berpusat pada penafsiran atau pembaca, reader. Yang pertama adalah teori berpusat pada pengarang atau autor. Asumsi dasar yang dibangun adalah bahwa makna teks merupakan makna yang dimaksudkan pengarang, yaitu teks hanya diketahui oleh pengarang adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah teori yang berpusat pada teks. Asumsi dasarnya adalah bahwa makna suatu teks berada pada teks itu sendiri. Dengan kata lain, penulis tidak begitu berarti sehingga teks bersifat independen, otoritas, dan juga objektif. Ketiga adalah teori yang berpusat pada penafsiran atau pembaca, yaitu pada dasarnya adalah bahwa teks tergantung pada apa yang diterima dan diproduksi oleh penafsir, sehingga teks dan bisa ditafsirkan ke arah yang difungsikan oleh pembaca. Nah, yang kedua ada teori hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Dalam hal ini, teori hermeneutika menurut Abu Hamid Zaid terhadap penafsiran Al-Quran, Fazlur Rahman juga merupakan salah satu kontemporer yang banyak menginspirasi pengstudi Al-Quran di Indonesia. Dengan teori double movement yang tawarkan dalam penafsiran Al-Quran, menempatkan dirinya sebagai salah satu scholar yang banyak diperbincangkan di kalangan para akademis. Inti dari teori double movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah proses penafsiran yang menggunakan 2 langkah atau gerakan, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali ke masa kini. Gerakan pertama diarahkan pada makna dari satu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana penataan Al-Quran menjawabnya. Langkah pertama ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap makna Al-Quran yang saling berkaitan satu sama lainnya, di samping juga memahaminya dalam batasan-batasan ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi yang khusus pula. Dalam gerakan pertama ini, kajian diawal dari hal-hal spesifik dalam Al-Quran, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjangnya. Dalam arti bahwa tahap gerakan pertama ini adalah memahami konteks baik mikro ataupun makro di mana Al-Quran itu diturunkan. Pada gerakan kedua, maka yang dilakukan adalah dengan mengeneralisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut sebagai sebuah pernyataan yang mempunyai tujuan moral sosial umum, ideal moral yang disimpulkan dari berbagai petunjuk baik berupa ayat maupun latar belakang sosial historis yang ada.